tengah polemik pengakuan anak antara Denada dan Ressa Rizky Rosano, Emma Waroka ikut angkat suara dengan kritik keras terhadap video permohonan maaf Denada yang beredar di media sosial. Emma menilai langkah tersebut terkesan lebih mengutamakan citra publik dibanding penyelesaian emosional yang nyata. Ia menyoroti absennya Ressa dalam momen permintaan maaf tersebut, yang dianggap mengurangi makna ketulusan karena tidak dilakukan langsung di hadapan pihak yang selama ini tidak dianggap. Selain itu, Emma juga menilai Denada mengabaikan peran Ibu Ratih, sosok yang disebut telah merawat dan melindungi Ressa selama puluhan tahun. Menurutnya, ketidakhadiran permintaan maaf kepada orang yang berjasa besar justru memperlihatkan kekosongan empati dalam narasi penyesalan tersebut. Emma menegaskan bahwa pengakuan semata tidak cukup tanpa tanggung jawab moral yang utuh. Kritik ini menambah daftar reaksi publik yang mempertanyakan kejujuran sikap Denada di tengah proses hukum dan tekanan opini yang terus membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Denada, saya melihat barusan video kamu ini, permintaan maaf kamu kepada Ressa Rosano. Oke, sorry saya react ya. Alangkah baiknya permintaan maaf itu dilakukan di depan anak Anda, tidak di depan kamera untuk kita semua netizen ini menyaksikan. Tetapi oke lah, kita apresiasi itu ya. Kita apresiasi itu. Tapi kita sebenarnya berharap melihat kamu meminta maaf itu ada anakmu di situ in frame. Itu satu. Kenapa? Karena permintaan maaf yang tulus itu di depan orangnya, berjabat tangan, berpelukan, seperti itu. Sayang banget tidak ada anakmu in frame di situ ya. Itu satu. Yang keduanya, saya ngelihat video kamu ini permintaan maaf dari ujung ke ujung sampai akhir. Kenapa nggak ada permintaan maaf untuk Ibu Ratih yang sudah kamu titipin anak, yang sudah kamu repotin sampai 24 tahun, yang sudah nutup aib kamu sampai 24 tahun. Kamu minta maaf sama ibu kamu, sama adik kamu, terus saya tunggu mana nih sama Ibu Ratihnya nih. Notabene tante kamu, buleknya kamu ya kan? Apa budenya kamu. Mana? Jadi kalau saya melihat ya permintaan maaf ini kamu lakukan hanya untuk memperlihatkan pada netizen gitu, bahwa kamu ada suatu penyesalan dan kamu mengakui itu anak kamu. Sebenarnya kita udah tahu memang itu anak kamu. Gak mungkin seorang Ressa gitu ya, seorang anak gitu yang mengaku-ngaku anak seseorang kalau dia tidak pegang bukti yang valid bahwa dia adalah memang anak dari kamu gitu. Sangat disayangkan sekali permintaan maaf kamu ya. Sorry banget, menurut saya masih sangat jauh dari sempurna. Sorry to say. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya dia klarifikasi guys. Kenapa sih nggak dari kemarin-kemarin Mbak? Kenapa baru sekarang ya? Setelah orang-orang banyak mengomentari kamu, setelah banyak artis yang komentarin kamu, kenapa sekarang baru klarifikasi gitu ya? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kamu tuh samperin anaknya atau telepon ngomong baik-baik ke rumah gitu loh ya. Kan kalau kayak gini kan malah jadi gimana gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting dia udah mengakui jujur bahwa dia ini si Ressa Rosano ini anaknya gitu. Semoga kedepannya nggak ada lagi ya artis-artis seperti ini ya teman-teman ya. Kita doain buat orang-orang tuh jangan cuma menjaga nama baik aja, jangan cuma karena karir takut tenggelam karena karirnya sudah di atas tiba-tiba melupakan masa lalunya. Jangan seperti itu ya, karena artis itu kan sebagai public figure ya, sebagai contoh di masyarakat juga, apalagi zaman sekarang ya sedikit-sedikit viral. Jadi lebih baik tuh menjaga nama baik yang benar-benar dengan komunikasi yang baik, kejujuran yang baik seperti itu ya, biar nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ada cara yang lebih simpel, tapi gengsi lo kegedean bro. Kenapa harus ngebacotnya di media? Kenapa harus ngebacotnya di media sosial? Yang butuh pengakuan anak lu, cukup lu temuin anak lu, bicara empat mata, lu peluk anak lu, kelar kok urusan. Kenapa mesti mempersulit diri sendiri sih? Media sosial, netizen,
Kagak butuh pengakuan lu, kagak butuh pelukan lu. Yang butuh pelukan dan pengakuan dari lu sebagai emak itu anak lu. Cukup bicara empat mata. Ngapain sih bicara di media? Hah? Emang lu pikir dengan bicara di media kelar urusan? Kagak. Ini permasalahan anak dan emak, solusi cuma satu, kesadaran dan pelukan. Kelar urusan. Ingat, matimu tidak menunggu tobatmu. Mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Mumpung masih ada kesempatan untuk bersikap layaknya ibu kepada anaknya. Mumpung masih ada kesempatan anak ingin berbakti kepada emaknya. Gak usah bicara di media, percuma. Cukup datengin anak lu, bicara empat mata. Cukup peluk anak lu, kelar urusan bro. Nih ya saran gua mah, udah kagak perlu pakai pengacara-pengacaraan segala. Selesaikan dengan cara baik-baik. Selesaikan dengan cara ibu dan anak. Temuin anak lu, peluk anak lu. Apalagi bentar lagi bulan Ramadan, siapa tahu lu dapat berkahnya, bisa kumpul bareng. Ntar pas lebaran bisa makan opor bareng, bisa sungkem anak lu ke lu sebagai emak. Udah, kagak usah dibuat ribet, gak usah kebanyakan gengsi. Sesimpel itu aja bro. Pertanyaannya, pengakuan ini penuh keikhlasan apa penuh keterpaksaan? Apa mungkin takut kehilangan pekerjaan atau bagaimana? Karena begini, memang barang sudah terjadi tidak bisa kembali. Terus kenapa baru sekarang sesudah dewasa itu baru bicara? Sedangkan si Reza itu mencarinya jati dirinya, siapa ibu kandungnya, siapa bapak kandungnya. Reza menceritakan mulai SMP, harus pergi kemana, ke sana, ke saudara, ke sopirnya, dan sudah menyampaikan bahwa ibunya adalah Denada, tapi dari pihak ibunya sendiri tidak pernah terbuka. Ada apa? Menutupi jati diri sampai sekian puluh tahun, ya. Mungkin ibaratnya sekarang menyampaikan permohonan maaf mungkin enteng, didengarnya enteng, bro. Ya. Tapi bagi yang merasakan si anaknya yang besar dengan orang lain, ya, dengan belian kasih sayang orang lain bukan dari orang tuanya, ini berat, bro. Ya. Karena segala sesuatunya walaupun alasannya dengan waktu itu memang tidak memungkinkan, dengan alasan spesifikis, dengan alasan karir, dengan alasan ini itu. Ini cuma alasan, karena segala sesuatunya dengan adanya si Reza karena dari perbuatan kedua orang tua. Kan begitu. Apapun resikonya kalau sudah berani berbuat, berani bertanggung jawab, seharusnya begitu kan. Ya. Tapi dunia artis memang berbeda. Ya, mungkin waktu masih bujangan, terus ambil di luar nikah segala macamnya, kalaupun jujur terus terang mungkin karirnya amblek dan segala macamnya, ya, mungkin takut ini takut itu, ada tekanan segala macamnya. Tapi lebih berat mana, ya, perasaan yang dirasakan seorang anak yang sekian puluh tahun mencari tak kunjung ketemu, baru setelah viral ada pengakuan. Ya menurutmu piye? Lha aku dua artis sobat. Dirimu ya bukan artis. Seandainya Anda kilap, ya, mainan burung, mainan terong, terus yang laki-laki mainan bawuk, terus mainan bikang, ya harus berani bertanggung jawab apapun itu resikonya, kan begitu kan ya. Tapi namanya dunia perartisan itu berbeda, Ren, berbeda.